Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suherman, mahasiswa program studi pendidikan geografi angkatan tahun 2020 dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan micro teaching online dengan materi pembelajaran hakikat geografi dan dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan latihan soal. Baik semuanya, apakah sudah hadir semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah masuk semua, sebelum pelajaran hari ini dimulai, silahkan siapkan terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Iya, Pak. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ya, Pak. baik, Pak. Baik semuanya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Namun sebelum saya mulai pembelajarannya, saya akan cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama itu ada Adinda. Nah, sudah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Yang selanjutnya ada Agia. Ada Ayu. Hadir, Pak. Leilia. Hadir, Pak. Denisa. Hadir, Pak. Dan yang terakhir itu ada Moja. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Berarti mantap nih kelas 10. Kompak dan semangat ya. Baik semuanya, kita mulai saja pembelajarannya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat geografi ya. Nah, berbicara tentang hakikat geografi, apa yang kalian ketahui tentang hakikat geografi? So, siapa yang mau jawab? Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan Moja. Baik, Bapak. Jadi, hakikat geografi itu adalah mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dengan memperhatikan tiap-tiap gejala secara teliti yang merupakan bagian dari keseluruhannya tadi dalam hubungan interaksi-interaksi atau integritas keruangan. Oke, jawabannya betul sekali ya. Terima kasih jawabannya Moja. Selanjutnya ada pengertian geografi. Silahkan di next dulu PPT-nya. Nah, siapa yang tahu tentang pengertian geografi? Itu jangan terpacu sama PPT itu. PPT dulu ya. Saya, Pak. Ya, bisa silahkan. Geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Oke, jawabannya betul sekali ya. Silakan, ada yang lain? Saya mau coba, Pak. Saya mau coba, Pak. Oke, Lilia silahkan. Pengertian geografi itu secara Ya, umum silahkan. ya, Pak, adalah ilmu mengenai bumi dan segala prinsip-prinsip, gejala dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh aktivitas manusia. Oke, jawabannya mantap sekali ya buat Lilia. Memperkuat jawaban dari temannya tadi ya. Baik, kita lanjut saja. Silahkan di next PPT-nya. Oke, di sini itu ada konsep dasar geografi ya. Ada yang mau menjelaskan tentang konsep geografi? Pengertiannya ya. Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silahkan.
Jadi menurut saya konsep geografi itu adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan bukan sebagai suatu cara untuk menginventarisasi fenomena yang tersebar di permukaan bumi. Iya, betul sekali ya. Di sini ada konsep dasar geografi ini. Bapak ambil yang menurut Daljuni. Konsep dasar geografi itu dengan istilah konsep-konsep asasi yang terdiri dari yang pertama itu ada penghargaan budayawi terhadap bumi. Yang selanjutnya ada konsep regional atau wilayah, konsep pertalian wilayah. Yang selanjutnya interaksi keruangan, ada lokalisasi juga, skala luas, skala sempit, dan arti skala. Yang terakhir itu ada konsep perubahan. Silahkan di next PPT-nya. Oke, jadi di dalam konsep esensial geografi itu yang kita kenal itu ada 10 konsep ya. Jadi seperti yang terlihat di dalam PPT ini ada 10 konsep dasar geografi. Siapa yang bisa menyebut? Saya tahu, Pak. Ya, silahkan. Baik, Pak. Jadi 10 konsep esensial geografi itu ada konsep lokasi, ada konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep geomorfologi, konsep aglomerasi, konsep perbedaan wilayah, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi, dan konsep keterkaitan keruangan. Baik, jawabannya bagus sekali ya, sesuai yang ada di PPT ini. Tadinya saya gak langsung ke PPT yang ini, tapi ya sudah terlanjur. Oke, selanjutnya ada pendekatan geografi. Silahkan di next dulu PPT-nya. Ini ada pendekatan geografi. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang pendekatan geografi? Saya tahu, Pak. Ya, silahkan. Pendekatan geografi itu secara garis besar merupakan metode yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisa berbagai fenomena atau gejala geosfer, termasuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, Pak. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi di dalam pendekatan geografi ini ada 2 jenis objek yang menjadi bahan pendekatan pengkajiannya. Seperti yang terlihat pada PPT ini ada objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam kaitannya dengan fenomena geosfer yang terdapat dan terjadi di lapisan litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi dari troposfer hingga eksosfer. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau pandang mengenai objek materi tersebut. Sehingga dengan objek formal ini dapat dibedakan menjadi ilmu tertentu. Dengan demikian yang membedakan suatu ilmu dari ilmu yang lainnya ialah objeknya. Jadi objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Sedangkan objek formal itu adalah metode untuk memahami objek materialnya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi ini ada 4 prinsip geografi ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu prinsip-prinsip geografi? Saya mau coba, Pak. Ya, silahkan. Prinsip-prinsip geografi itu adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisa berbagai fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada di dalam suatu wilayah. Ya, jawabannya betul sekali ya. Jadi prinsip geografi itu adalah prinsip untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang terjadi. Ada 4 prinsip geografi yaitu persebaran,
interrelasi, deskripsi, dan korologi seperti yang terlihat di dalam PPT ini ya. Untuk prinsip persebaran sendiri menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, ya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Baik, untuk prinsip interrelasi dan yang selanjutnya, siapa yang mau mencoba untuk menjelaskan? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya, Adin, silakan. Jadi menurut saya, prinsip interrelasi itu merupakan gejala yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Prinsip ini digunakan untuk mendalami dengan cara mengkaji gejala geografi. Setelah mengetahui penyebaran gejala pada wilayah tertentu, maka langkah selanjutnya yaitu mengkaji hubungan antara gejala yang ada di tempat tersebut. Begitu, Pak. Ya, betul sekali. Jawabannya betul sekali ya. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Atau Saya mau coba dong, Pak. ya, Delia, silahkan. Jadi prinsip deskripsi itu adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari. Deskripsi selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, dapat juga dilengkapi dengan diagram grafik, tabel, gambar, dan peta prinsip keruangan. Adalah suatu permasalahan geografi dan sudut pandang persebaran interrelasi dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang dengan karakteristik tertentu. Ih, mantap jawabannya. Kamu udah rajin jawab, pinter juga menjelaskannya. Mantap, mantap. Oke, sejauh ini ada yang mau dipertanyakan lagi? Saya Pak mau bertanya, Ya, mau jawab silahkan. dari keempat prinsip yang tadi, mana yang paling dominan atau yang paling pentingnya, Pak? Ya, mantap sekali ya. Bagus pertanyaannya. Jadi, fungsi dari prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Ya. Silahkan di next dulu PPT-nya. Nah, di sini ada manfaat geografi ya. Bapak bantu bacakan saja. Jadi, manfaat geografi itu banyak ya. Yang Bapak ambil itu cuma ada 5 di sini. Yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari geografi, kita dapat mengetahui berbagai fenomena alam yang mendukung dan menghambat aktivitas manusia. Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik. Ya. Yang selanjutnya itu dalam bidang pelestarian lingkungan, memanfaatkan fungsi lingkungan dengan tetap menjaga kelestariannya, yang peristiwa bencana alam dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima itu dalam bidang pertanian dapat menentukan jenis pertanian yang sesuai sehingga dapat berhasil secara optimum dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan. Sebenarnya manfaat itu masih banyak. Bisa kalian cari sendiri dan bisa kalian rasakan sendiri. Ada yang mau bertanya lagi? Baik semuanya, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Baik, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya punya tugas buat kalian. Silahkan di next PPT-nya, ayo. Nah, ini tugasnya ya buat kalian. Silahkan di screenshot oleh ketua kelasnya dan di-share di WA group.
Silahkan ditulis jawabannya di kertas folio, nanti dikumpulkan di meja saya ya sebelum pertemuan selanjutnya. Silahkan di screenshot dulu. Udah, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatannya ya. Jangan lupa belajar juga di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya. Saya izin lab duluan ya.